Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita menerangkan kitab Keluaran pasal 10 disampaikan oleh Pastor Tim. Di depan telah kita terangkan dalam tulah 1 sampai dengan 7. Hari ini sampai di tulah 8 dan 9. Pada saat kamu membaca ayat, adakah yang perbedaan? Adakah kalian perhatikan? Mungkin jelas berbeda. Di tulah ke-8 dan 9 ditulis dengan teliti. Banyak kala sebelum tulah itu terjadi, reaksi dari Firaun dan mengatakan dia keras hati tidak membiarkan umat Israel untuk pergi. Kita lihat di tulah 8 dan 9 reaksi Firaun lebih banyak, dan di sini membawa perbedaan, yaitu Tuhan menerangkan mengapa dia mendatangkan tulah itu. Kita lihat ayat 1 sampai dengan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergi menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kita tahu hati Firaun awalnya memang keras. Dia penguasa kekaisaran yang jahat. Pada masa itu Mesir, Firaun adalah negara yang paling sadis. Dia merampas perampasan dan juga membunuh anak-anak bayi. Allah membuat hati Firaun keras. Di dalam keakhiran merosak manusia, Allah mengeraskan hati Firaun, dan Allah menjelaskan mengapa dia melakukan demikian. Ada 2 alasan. Pertama, agar supaya aku mengadakan tanda mujizat yang kubuat di antara mereka. Di dalam kegelapan dan kesulitan, Allah membuatkan situasi semakin krisis, semakin sulit, manusia mulai merusak, dan di sini kuasa Allah akan dinyatakan semakin tinggi. Dalam situasi yang buruk, tidak mungkin mereka dapat melakukan, dan tapi Allah sanggup melakukan. Aku adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dalam situasi yang tidak mungkin, aku dapat menyatakan kuasaku. Di tulah yang ke-7, untuk Firaun tidak mau bertobat, dan juga di 8 juga ia tidak mau. Kita semua orang juga merasa kita putus asa. Kalau tidak mau, demikian pun tidak mau bertobat, kita tidak akan bisa pergi. Firaun sepertinya lebih lihai dari Allah. Kita orang Israel telah berseru pada Allah begitu lama, tetapi tidak mendengar. Allah membangkitkan keadaan lebih sulit agar dinyatakan dia lebih berkuasa. Di ayat 1 dan 2 dikatakan memerintahkan Musa agar tanda-tanda mujizat itu diceritakan kepada anak cucunya. Ini adalah bukti kekuasaan Allah, tanda kekuasaan Allah. Kita kesaksian mujizat Allah. Tujuannya yaitu agar mereka tahu bahwa akulah Tuhan, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kiranya Allah hendak namanya diberitakan di seluruh bumi dan tahu siapa dia.
dan juga kepada orang yang ia pilih. Dia Allah yang berkuasa, dia bisa untuk memakmurkan namanya. Jadi Allah perlu dalam situasi kegelapan, pada saat menyelamatkan umat Israel keluar, manusia baru bisa bahwa Tuhan penuh kuasa. Bagi kita tentu kita tahu Tuhan Maha Kuasa, tetapi cerita ini terjadi di negara banyak dewa di Mesir. Mesir adalah Sungai Nil adalah dewa, matahari juga adalah dewa. Mesir karena Sungai Nil dan matahari menjadi negara yang terkuat di seluruh di seluruh dunia. Kamu karena mereka merasa matahari dan Sungai Nil itu sangat lihai, tidak merasa Tuhan sangatlah lihai, tetapi Allah mengadakan mujizat-mujizatnya untuk memberitahukan semua orang bahwa dia penuh kuasa. Dia menurunkan 10 tulah, telah tertulis di pasal ke-6. Di pasal ke-6 Allah di situ berfirman kepada Musa, aku dahulu telah menyatakan mujizatku kepada nenek moyangmu, dan agar hari ini memberitahukan namaku, dan juga agar memberitahu mereka agar aku adalah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. 1/2 itu bagian poin yang pertama sebagai kata pengantar dan memberitahu pada kita di dalam kegelapan dalam menghadapi hal yang tidak adil, atau di dunia ini satu negara yang sangat rusak. Tetapi ini latar belakang Allah menyatakan mujizatnya, dan juga di sini memberi semangat bagi kita semua orang di dalam kegelapan. Kamu jangan putus asa, sebab kamu tahu Musa dari awalnya dia menggunakan kekuatannya untuk mengira bisa menyelamatkan Israel, tetapi kenyataan begitu gelap, itu tidak memungkinkan. Dan ini menyatakan bukan perbuatan kuasa manusia, tetapi kuasa Allah. Dari hal kegelapan dan hal yang tidak adil, kamu harus tahu perkara dan manusia bukan kamu yang melakukannya, bukan mengandalkan kepintaran keahlianmu untuk menyelesaikan perkara, tapi kamu harus tahu akan mengenal nama Tuhan. Dia adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia sendiri akan menyelamatkanmu. Dengan tema di hari ini saya kasih di dalam ayat dalam dunia yang rusak akhlaknya, tahu bahwa supaya kamu tahu melakukan mujizat, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dunia yang rusak di ayat 7 dikatakan, para pegawai Firaun berkata, berapa lama lagi orang Mesir seperti masuk jerat? Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu belum insaf? Kita telah dirusakkan oleh tulah-tulah ini. Mereka di situ merasa sesah bukan karena, tetapi Firaun yang sifatnya yang tidak mau bertobat. Dan di sini Tuhan melakukan di antara melakukan tanda-tanda mujizat di Mesir supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, di ayat kedua.
Bagi orang Mesir tidak ada kitab Keluaran, tapi satu kedua yaitu adalah bilangan, mencatat nama keturunan dari Yusuf, dan seperti Allah menyatakan namanya, aku adalah aku. Allah pertama kali menyatakan namanya. Dan juga di ayat ke-8, ayat ke-6 yang akhir juga Tuhan di situ berfirman, aku adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Di dalam situasi ini Allah di situ agar nama Allah dimasmurkan di atas seluruh bumi. Kita tahu bahwa kitab Keluaran temanya itu penebusan, keselamatan, dan juga di sini mereka sebelumnya belum punya status. Sekarang Tuhan memberikan mereka status sebagai milik Allah, dan juga yang kesayangan Allah, seperti yang dikatakan di pasal 19, apa dilakukan oleh Musa untuk menyatakan nama Allah. Dan jadi pada saat kita membaca kitab Keluaran, di sini penulis agar kita tahu bahwa Allah Tuhan, dia Allah yang bagaimana dan apa makna namanya, sehingga kita tahu bahwa Allah adalah Allah penebus, sang penebus. Dan berikutnya ayat 3 sampai 20 di tulah ke-8 yaitu belalang. Ada poin kartun. Mengapa saya menggunakan begitu lucu? Sebab di dalam 10 tulah pada menulisnya dengan 3 tulah disampaikan. Jadi di sini bagikan dalam 3. Sepuluh tulah adalah rahasia dari penciptaan, seperti ciptaan Allah dibalikkan. Kamu tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada, seperti menjadikan manusia, tidak ada manusia dijadikan manusia, dan menciptakan semuanya itu dipisahkan, seperti daratan dengan laut dipisahkan, terang dan gelap dipisahkan, dan juga air yang di atas dan yang di bawah juga dipisahkan. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian dipisahkan artinya dikuduskan, artinya sama, ditebus. Tapi 10 tulah garis antara Allah garis yang Allah dirikan, semuanya ditarik kembali, diambil. Di situ nyamuk katak seperti tidak ada perubahan. Seperti kemarin kita katakan es batu, seperti tidak ada batas, di luar kendali. Seperti kita hari ini semakin tidak bisa dikendalikan, dan kita mengatakan tulah belalang ini yaitu garis ciptaan Allah yang Allah diambil. Dan kita bertanya, mengapa 10 tulah ini berinteraksi dengan ciptaan Allah kembali dalam situasi langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Sebab Firaun
dan Mesir, mereka memilih tidak mau mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah, bahkan mereka tidak mengenal garis dari ciptaan Allah, batas yang diciptakan Allah, yaitu batas-batas hidup. Kita melihat Mesir karena keserakahan, kekayaan, mereka tidak tanpa batas merampas Israel. Mereka serakah akan kedudukan, menindas dari suku-suku di sebelahnya. Mereka hidup seperti tidak punya Allah, sehingga yang mereka lakukan sudah di luar batas. Jadi mereka di situ menjadikan generasi tanpa Allah, generasi tanpa Allah. Maka aturan di seluruh generasi itu pun sudah tidak ada. Sebab 10 perintah itu declaration dalam bahasa Inggris, yaitu seperti penciptaan di seluruh dunia. Kembali kepada situasi tidak ada aturan dan tidak perlunya aturan dan kacau balau. Dia 10 di sini di ayat ketiga, di situ beginilah firman Tuhan kepada, di sini ayat ketiga, lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan diri di hadapanku? Biarkanlah umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Di sini Fir'aun yang tanpa batas, sehingga di situ dari ciptaannya seperti belalang ini batasnya ditarik kembali. Di dalam Mesir kuno, segala keturunan raja itu adalah seperti keturunan dewa matahari, seperti di piramid di atasnya itu sangatlah berkilau seperti matahari, berkilau seperti matahari. Seperti di sini dikatakan Fir'aun tidak mau merendahkan diri sehingga mendatangkan tulah ini. Kita melihat juga seterusnya Fir'aun juga sepertinya agak tergerak juga hatinya. Dia berkata, orang mana yang bisa diperbolehkan pergi? Mereka siapa-siapa yang sebenarnya diperbolehkan pergi, tetapi perundingan ini adalah palsu. Akhirnya datanglah tulah itu dan memakan habis semuanya, yang sisa-sisa dari yang tertinggal. Ada 29 ayat 21 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelapat itu. Di sini seperti di tulah ke-9 membalikkan dari ciptaan, seperti ciptaan yang pertama Allah menciptakan harus ada terang, maka terang itu terjadi. Sekarang tanah Mesir dibalikkan menjadi gelap gulita meliputi tanah Mesir. Tadi saya katakan kalau hati manusia tanpa batas, maka kita hidup dalam dunia yang tanpa aturan. Sekarang situasi dari Mesir dan Fir'aun, kita pun harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita hidup kita ini tanpa batas? Pada saat kita mengenal Allah, Allah memberi kita garis hidup kepada kita setiap orang, tetapi kita adakah melihat dengan jelas garis-garis ini? Seperti garis dari hawa nafsu terhadap seks. Mata kita, di manakah kita tuju pandangan mata kita? Atau pikiran kita
Adakah satu yang menghalangi kita sehingga cuma stop di situ, berhenti di situ? Atau hubunganmu dengan sesama? Adakah kamu mendirikan garis yang baik? Adakah kata-kata yang tidak seharusnya kamu ucapkan atau emosi yang kamu tahu bahwa itu tidak seharusnya kamu ucapkan, tetapi pada saat kamu melampaui semuanya itu, maka hubunganmu akan menjadi kacau. Bahkan dalam perasaanmu kamu sebagai ayah ibu, adakah kamu melihat posisi yang diberikan Allah kepadamu? Kalau kamu belum masuk dalam hubungan, kamu sendirian, single, pada saat kamu mengenal pihak yang lain, adakah kamu membuat garis bagi dirimu sendiri, atau adakah kamu melihat Allah mendirikan garis antara kamu dengan pihak yang lain, lawan jenismu, pada waktu belum sampai kita seharusnya kita lakukan? Bahkan kalau kita melampaui batas itu, maka hidupmu akan dalam kekacauan, seperti 10 tulah atau Fir'aun. Dia orang yang terkenal, dia orang yang penguasa yang tidak punya batas, dan kita bertanya diri kita sebagai ketua sel atau di tempat kerjamu, kamu punya posisimu sendiri, kedudukanmu sendiri terhadap direkturmu, terhadap rekan kerjamu. Adakah kamu sungguh-sungguh menghormati identitas yang diberikan Allah kepadamu? Adakah kamu menyalahgunakan jabatanmu, atau kamu tidak menggunakan kekuasaan yang Allah berikan kepadamu atau identitasmu? Semua ini Tuhan memberikan batas dalam hidup kita, tujuannya agar kita seberapa banyak mengenal nama Allah. Dan Fir'aun telah berkata, siapa Allahmu? Aku tidak mengenal dia. Jangan sebut dia Tuhan, aku tidak mengenal dia. Orang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mengenal bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau dia memimpin negara akan menjadi dengan kekerasan, dengan sehingga kekuasaan negara yang di dalam pimpinannya pun sangat kacau balau. Dan kembali dalam hidup kita percaya, kita mendengar ini semua juga percaya pada Tuhan, tetapi kita semua orang harus punya pilihan. Adakah kamu melihat identitas Allah yang diberikan kepadamu, jabatan Allah yang berikan kepadamu? Adakah kamu lihat, kamu mengenalmu kehendak Allah? Adakah kita melihat Allah memberi batas kita untuk hidup dalam bagian kita sendiri, atau pada lihat kita melihat batas-batas ini, kamu pasti akan Allah akan memberi kekuatan yang besar bagimu, seperti Musa. Lihatlah aku bagaimana aku menyelamatkan orang Israel. Di masa mudanya dia tidak mengenal Allah, jadi menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan orang Israel. Tetapi dia menjadi pembunuh, melarikan diri. Dalam 40 tahun dia tidak bisa masuk dalam takdirnya atau misi hidupnya. Sekarang sampai di umur yang demikian, dia kembali menanggapi panggilan Allah, dan dia melihat, bukan karena aku melakukan sesuatu, tetapi semua karena pekerjaan Allah. Dia membawa orang, menyelamatkan seluruh umat Israel, tetapi
Allah Fir'aun jatuh dalam kekacauan. Jadi kita melihat, waktu kita melihat 10 tulah ini, kita kembali melihat kita semua orang yang diciptakan, kita kembali lebih tahu akan urutan atau urutan seperti Allah memisahkan terang dengan gelap, seperti kita dipisahkan dari dunia. Adakah kita dengan dunia membuat satu garis yang jelas dan tahu bahwa diri kita tidak berbeda dengan dunia? Kita tidak berjalan dalam jalan dunia, tetapi yaitu kita mengikuti jalan Allah, sehingga kita mengenal Allah yang menciptakan manusia di dalam hidup kita. Dalam hidup kita menghidupkan batas yang diberikan Allah kepada kita, sehingga seperti Musa bisa diluncurkan dan kita pun diluncurkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita bersama merenungkan Allah kita. Dia berkuasa, Dia Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kita letakkan tangan kita di atas hati kita dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar aku lebih lagi mengenal Engkau. Tolong aku Tuhan, agar aku lebih tahu lagi akan Engkau. Tolong aku Tuhan, agar aku lebih lagi percaya kepada Engkau, mengandalkan Engkau. Mari kita berdoa dengan Tuhan untuk menolong kita.你就是那个荣耀，主啊，你是配得那个荣耀的，主啊，今天我们在这里，我们属你的百姓，我们就是要来敞开我们的心，打开我们的灵，要来说荣耀归给你，荣耀归给你，好不好？在今天的早上，我们把最大的掌声归给我们荣耀的主，把最大的掌声归给那配得荣耀的主，哈利路亚，哈利路亚，荣耀，荣耀，荣耀。荣耀，荣
主唯有你，唯有你， Tuhan hanya Engkau. 唯有你配得我哋一切嘅稱頌同埋讚 Engkau 頌。 layak ditinggikan 主， dan 我哋嘅 kami 眼， sembah. 我哋嘅心定睛喺你 Tuhan, 裏面。 mata kami, pandang kami hanya tertuju kepada Engkau. 主，我哋定睛喺你裏面。主，我哋定睛喺你嘅裏面。唯有你，唯 Tuhan 有你， fokus kepada 唯 Engkau, 有 hanya 你。 Engkau. 主，你配得一切嘅敬拜，配得一切嘅讚美。主啊，你喺寶座上高，主啊，你係真實嘅羔羊，並且你係被殺嗰位。主，我哋嘅心，我哋嘅靈高舉你。主，你寶座上高，被殺嘅羔羊。主啊，喺今日清晨嘅裏面，主，我哋嘅心去到歌頌你，我哋嘅心去到歸向你。主，喺你創世記裏面去到講起初，主啊，當整個大地空虛混沌嘅時候，起初神你就創造天地。 Tuhan, sejak awal Engkau menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita meliputi bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi sanubara, tetapi Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuhan, pada mula ciptaanmu langit, bumi belum berbentuk dan juga kosong. Sampai kamu akan kami di dunia ini, apakah hidup kami juga belum berbentuk dan kosong. Tuhan, kami masih belum berbentuk dan masih kosong. Tuhan, tolongilah kami, baik dalam perasaan kami atau kepikiran, dalam perbicaraan, semuanya juga kosong tanpa ada batas. Mohon Tuhan Yesus, Engkau menerangi kami. Mohon Tuhan, terangilah kami agar kami masuk dalam terang-Mu, terang-Mu bisa masuk di dalam kami. Tuhan Yesus, di dalam terang-Mu, agar kami melihat diri kami sendiri bahwa kami belum berbentuk dan kosong. Kami tidak bersedia untuk belum berbentuk dan kosong dalam tidak keterbatasan ini. Bahkan di dalam ketidakterbatasan ini kami bersalah banyak orang. Tuhan, bahkan di dalam gelap gulita belum berbentuk, kadang kami juga emosi sehingga menyakitkan banyak orang. Tuhan, mohon Engkau terangilah kami. Saya menemukan ada di antara kita sebagai ayah dan ibu, di emosimu kamu berkata-kata yang kasar, bahkan ada ayah dan ibu kamu pendamkan dalam hati, tetapi pikiranmu dan hatimu
kamu marah kepada anak-anakmu. Saya mendengar Tuhan berkata, hai anakku, kiranya hati pikiranmu dirikanlah batas. Bahkan saya lihat saudara-saudari kita bahkan yang di online, kamu terjatuh dalam hawa nafsumu, tetapi kamu tidak bisa mengandalkan dirimu. Dan saya mendengar Tuhan berkata, anakku, serahkan hidupku kepadamu. Dan juga saya melihat di situ ada kartu kredit yang terus pakai. Allah berkata, hai anakku, dirikanlah batas cara penggunaan uangmu. Saya juga melihat di HP, Tuhan berkata, banyak orang di dalam waktu sibuk, tidak sibuk kamu itu sibuk, malah sibuk melihat iklan-iklan atau yang untuk belanja. Tuhan berkata, anakku, dirikanlah batas dari hidupmu. Saudara semua, saya mengundang kalian, Tuhan menerangi kalian. Kita bersama mengaku dosa. Kamu tahu di mana kamu tidak ada garis di dalam Allah, tidak, atau bagaimana, tapi kamu tahu kamu telah melewati garis ini. Kamu lebih banyak menggunakan dirimu sendiri. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Tuhan, ampunilah kami menyanyiakan waktu lihat HP sampai berjam-jam. Awalnya seperti lucu, gambar-gambar di YouTube, tapi kami waktu melihat awalnya lihat kartun baby atau marga sawah, tapi akhirnya kami melihat film
penuh. Tuhan, ampunilah kami akan hawa nafsu mata kami yang tidak bisa mengendalikan diri kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami sekali bangun pagi langsung melihat HP kami, tidak menggunakan waktu kami kepada Engkau dan tidak sungguh-sungguh menanti Engkau membaca firman-Mu dan berdoa dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi Tuhan, kami dipenuhi oleh dua kuasa dunia ini. Tuhan, selamatkanlah kami lepas dari kegelapan ini. Tolonglah kami Tuhan, punya hati dengan kekudusan untuk menyucikan hati dan pikiran kami agar kami sungguh kembali kepada Engkau. Bapa surgawi, ampunilah aku. Aku sering banyak sekali pikiran sendiri, bahkan menghakimi, bahkan melihat tidak suka dengan kehendak sendiri. Saya menjadi pohon tentang yang baik dan yang jahat. Bahkan aku ucapkan, Tuhan, ampunilah dosaku. Aku tidak menggunakan kata-kata yang positif, tetapi membiarkan kata-kata itu menyerang saya, bahkan tanpa hati-hati, sehingga dipengaruhi. Dan aku dipengaruhi oleh pikiranku dan kata-kata yang keluar tidak sejajar dengan petunjuk Tuhan yang diberikan kepadaku. Ada kalanya aku ingin mengatur Aku tidak ingin untuk terus hidup dalam dosa. Mohon Engkau tolong kami. Allah Bapa, Engkau sungguh baik. Pada saat kami mengaku dosa kami, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam saudara semua, mari kita bersatu hati menolak di dalam hidup kita segala sehingga membuat hidup kita jatuh dalam kegelapan. Kita berdoa. Mari kita berdoa secara Arab. Kiranya Tuhan terang menerangi kami. Tuhan menerangi kami. Ini adalah rancangan dari ciptaan-Mu. Kami tolak segala kegelapan, segala kekacauan di dunia ini, segala kegelapan yang kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami nyatakan dalam Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat Engkau dan kami hardik Engkau pergi ke bawah kaki Tuhan Yesus. Segala kuasa nafsu, hawa nafsu, terlalu dengan depresi dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat dan hardik Engkau untuk pergi ke bawah kaki, pergi dari hidup saudara-saudara kami. Segala putus asa, kecewaan, merasa tidak harapan di dalam kegelapan dalam nama Tuhan Yesus, aku hardik Engkau keluar dari saudara-saudara kami. Tuhan, terang masuk di dalam saudara-saudara kami, terangi kami semua. Tuhan, kasih-Mu penuhi kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan adalah Allahku. Di dalam hidupku aku percaya kepada Engkau.
Allah Maha Kuasa, Tuhan Allah Maha Kuasa. 耶和華神醫掌權， Tuhan 神咧喺我哋 Maha 生 Kuasa, 命裏 Tuhan 面 berkuasa di dalam hidup kita sehingga kita melihat Dia adalah Tuhan. Hari ini di dalam ayat kita melihat Tuhan menyatakan mujizat-mujizat. Jadi ayat kedua dikatakan, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu sebagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara semua, kita semua juga tahu bahwa kita mengalami Tuhan, dan saat kita harus menanggapi Alkitab, kita harus memberitakan dengan tanda profetik. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan. Apa yang pernah kamu alami? Aku tahu, seperti berkata kepada Edmund, aku tahu Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan putriku semua dari sakit. Mari kita bersama. Haleluya, haleluya. Aku tahu Tuhan adalah Allahku. Amin. Nama Tuhan diceritakan di tengah kita dari keturunan demi keturunan sampai turun temurun. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua mengenal Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu ada hubungan, kamu adalah miliknya, memberkatimu, menerima pelindungan dari Tuhan, hadirat Tuhan, menerima kuasa nama Tuhan, menerima berkat Tuhan, menerima segala yang baik dari Tuhan, dan terima kekudusan yang dikuduskan dari Allah. Kamu adalah orang yang dipanggil dari kegelapan, dari pemberontakan generasi yang rusak. Kamu dipanggil keluar masuk dalam kerajaan terang. Kamu yang dipanggil, kamu dipilih. Ingat bahwa kamu hanya miliknya Tuhan Allah, dan memberkatimu setiap hari, hidup dalam hadirannya dan berkatnya, hidup dalam kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.